Sejak tahun 86, orang coba telusuri itu sejarah di Mariri ini karena atas kerinduan jemaat. Tapi waktu itu orang tertumbuh di dokumen-dokumen yang jadi pendukung, sehingga orang bersandar di penuturan orang tua dulu yang masih belum diingat, masih kuat, sehingga itu penuturan dan orang tua kamari orang cerita terus sampai 4 orang. Ada beberapa tua-tua yang orang telusuri, termasuk di sini yang mantan-mantan majelis jemaat era tahun 60-an. Penuturan dorang memang kedatangan orang Mariri dari Minahasa kun datang sekitar abad 16. Kemudian abad 17 ada orang Kristen yang dari baptis di Minahasa datang di Mariri, sehingga ada ibadah-ibadah kelompok-kelompok di rumah-rumah, tapi belum ada yang organisir. Jadi itu penuturan tua-tua, karena terbukti penuturan tua-tua di kampung pertama ada tempat ibadah. Kontrol kasih bokco dengan makam dia tahun 1700. Itu makam yang di kampung tua itu, berarti abad 16 itu masuk awal abad 17, 1700 itu ada orang Kristen. Itu makam itu bernama Moses. Ya masih dapat lihat di Pewatu. Nah, kemudian orang pindah kamari juga di kampung kedua. Ada juga gereja di situ orang. Nanti terjadi pembaptisan di kampung ketiga yang di belakang sini. Jadi itu pelopor-pelopor di situ, menurut orang tua bilang yang dibaptis pertama 8 orang itu orang dewasa. Termasuk ini Pak Alfred Maramis P. Opa, Saul Maramis. Dia salah satu yang orang sebut yang dibaptis pertama. Itu tahun 1904. Jadi kalau orang mau beribadah, itu awalnya di situ memang sudah berkelompok-kelompok, sehingga itu yang penolong datang dari Kumalombuai itu memang orang datang Pak jemaat yang memang Kristen. Sehingga momen yang orang laksanakan pembaptisan pertama itu disatukan dengan perayaan syukur agama suku. Udah bikin pembaptisan itu yang 8 orang. Tapi karena di sini belum ada struktur ketua sekretaris bendahara, DP data dokumen itu orang bawa di Kumalombuai. Memang penuturan orang ini yang kepala Tonaas orang bilang dulu itu kepala kampung, orang bilang pematuan kalau di sini pematuan. Jadi dia jadi semacam orang pengaruh. Jadi ketika dia lihat tuh orang Kristen yang dibaptis dari Minahasa datang, dorang perilaku bagus, dia juga turut pengaruh tuh warga masyarakat di sini. Karena kesaksian kita orang tua yang dia lahir tahun 1929, masih dikit tuh agama suku dengan Sarani sama-sama banyak. Nah, ketika hari Minggu mau lewat tuh orang masuk gereja, ini menganut agama suku, orang bilang jangan tinggal di luar. Orang malu mau lewat, orang Sarani mau lewat kalau orang ada nongkrong di rumah. Begitu juga keluar gereja, orang masuk kemari, Sarani suka keluar. Jadi itu wibawa orang Kristen ini yang mempengaruhi itu hubungan, sehingga masuk 30-an 40-an sudah dibaptis. Menurut informasi yang orang dapat waktu orang telusuri perampungan sejarah, sekitar tahun 1919 ada wabah penyakit yang serang masyarakat. Dari pemahaman dorang itu salah penyembahan yang belum Kristen, tapi pengaruh kuat dari agama suku yang Sarani juga itu Iko begitu. Karena orang menyembah di Parahisan, di bukit penyembahan di gunung Parahisan itu nama. Dorang pemahaman bahwa karena itu penyakit yang sangat luar biasa, itu banyak yang korban,
salah penyembahan. Sehingga ini masyarakat yang Tontemboan dengan masyarakat Tombulu pisah. Tontemboan turun kamar di kampung kedua. Ini yang Tombulu ke bawah di orang bilang kampung Matani. Jadi orang pakai bahasa Matani, Tumani. Itu cikal bakal Mardi Baru. Tahun 30 ada lagi persaingan politik di desa. Dia sangat berpengaruh untuk keluarga. Muncul ini KGPM. Tapi dari selang waktunya sampai 10 tahun, orang hilang dengan sendirinya. Akhirnya ulang jadi satu lagi. Waktu orang ketua jemaat serta yang Mari lama 100% kemibam ada campuran dulu. Sampai tahun 90 ya? Iya, belum ada campuran kemibam semua. Waktu 2 periode kita pegang ketua jemaat, ada jemaat masih 1 ini, 3 Maridi ini. Oh iya. 4 Maridi deh, Rampung Maridi. Baru masih satu kampung. Iya, masih satu desa ya? Iya, masih Maridi lama. Kalau cerita gereja, kalau ini dibangun tahun 1996. Penyusun gereja keberapa kok? Dan diresmikan 2009. Orang tua bilang suka berapa ini gereja ini? Pertama di kampung kedua ada gereja di situ pakai atap ijuk. Waktu jamaat kerja bakti, orang bakar tuh rumput, dia terbang di ijuk, tak bakar tuh gereja. Itu gereja yang pertama itu ya? Ya, gereja pertama. Baru pindah kemari di kampung ketiga yang di belakang sini. Itu gereja dibentuk hampir sama dengan gereja pusat yang lama. Itu menurut orang tua bilang ada lomba mendiri gereja sampai di gereja. Belanda mau kasih hadiah lonceng. Nah, itu yang lonceng ini. Sending atau oleh pemerintah Belanda? Itu yang di situ kelas Bommel. Oh, gereja. Gereja. Jadi gereja itu menurut orang bilang belum pakai gergaji, masih tada, pakai beda tada. Cempaka. Dari kampung sini serta pindah di sini tahun 1938. Dorong pikul untuk gereja itu pindah di yang balai desa sekarang. Pikul nanti tahun 72 ada rencana balik gereja ini, gereja tua yang di sini. Yang di sini. Iya. Jadi setelah so pakai tahun 1980, yang di sana jadi gedung sekolah pinjam. Pak jadi ketua jemaat itu tahun berapa, Pak? Tahun 73 sampai 77. 77. Iya, satu periode itu. Kemudian tahun 82 lagi terpilih ulang. Oh, jadi ada antara kemudian terpilih lagi jadi ketua jemaat. 2 periode. Pertama di sini ketua jemaat pendeta kapan, Pak? Apa masih ingat siapa yang pertama yang jadi ketua jemaat pendeta? Pertama-tama ini pendeta Leksi, soal marhum lagi. Ya. Pandangan kami selaku pemerintah desa Mari Lama terhadap gereja
sangat baik dan membawa satu hal yang positif di tengah kehidupan bermasyarakat. Karena tanpa gereja, tentu kami juga selaku pemerintah desa akan menemui berbagai kesulitan, termasuk dalam pembangunan iman masyarakat. Tetapi ketika hubungan gereja dan pemerintah selama ini terjalin sangat baik, maka kami juga memiliki satu bantuan yang sangat besar dari pihak gereja terhadap kinerja kami selaku pemerintah desa, terutama di dalam hal-hal menyangkut masalah moralitas masyarakat yang ada di desa. Karena ketika juga gereja bekerja dengan giat dan penuh dengan kegigihan, maka tugas pemerintah juga sangat terbantu. Karena pembangunan iman dari masyarakat secara perlahan namun pasti terus ada, sehingga sangat membantu akan tugas-tugas kami pemerintah, termasuk di bidang keamanan, karena jemaat itu adalah bagian dari masyarakat, sehingga kami pemerintah desa bersama dengan pelayan gereja itu ada kerjasama yang baik selama ini. Berarti hubungannya sangat membantu dan sangat positif dalam hubungan dengan tugas-tugas kepemerintahan. Ketika datang di tempat ini, yang pertama memang karena mendengar cerita-cerita dari teman-teman pendeta, tetapi juga orang-orang yang pernah menceritakan tentang keadaan jemaat di sini, memang pertama ada rasa was-was. Karena memang ketika pun pertama melayani di Abraham Kota Bangun 2 kolom. Ketika datang di sini ada 12 kolom. Memang pertama kali ketika masuk di konsistori, orang mau ibadah, memang sangat gugup. Karena 2 kolom menjadi 12 kolom, orang boleh bayangkan DP majelis jemaat. Dan memang pertama kali ketika berhadapan dengan majelis-majelis jemaat terasa sangat berbeda, sebab cerita yang pernah didengar ternyata ada kemiripan, ada benarnya, tuh ada dompet keras-keras di sini. Jadi itu pertama kali memang rasa was-was, gugup, tapi lama kelamaan 1 bulan kemudian sudah beradaptasi dengan majelis jemaat yang ada, dan ternyata cerita-cerita yang ada itu mungkin cuma sekedar cerita, serta dialami tidak begitu kote. Jadi tetap melayani dengan baik, sebab kondisi di sini berbeda dengan yang ada di jemaat-jemaat sebelumnya. Tetapi dipercaya bahwa memang Tuhan selalu ada beserta. Karena itu apapun yang terjadi memang kita hadapi dengan penuh percaya bahwa Tuhan tolong. Syukurlah mungkin Tuhan menempatkan kita di sini. Dia tahu keberadaan kita. Jadi mungkin pasti teman-teman pendeta juga tahu bagaimana kita keberadaan. Karena itu ketika menyatu dengan jemaat sini, walaupun memang ada karakter yang sangat berbeda, tapi dapat dijalani dengan baik. Memang semua jemaat kan sama toh. Ketika orang ada dalam satu pelayanan, orang berharap majelis jemaat tetap mendukung. Sebab tidak mungkin orang mau jalan sendiri. Nah, memang terkadang ada juga sama dengan jemaat-jemaat lain, mungkin tidak sependapat, tetapi diatasi itu dan mereka tetap mendukung sampai saat ini.
memang pelayanan di sini kalau orang lihat DP lokasi Kak, naik turun gunung dengan badan begini sebenarnya ya tidak memungkinkan. Tapi itu yang kita bilang tadi karena pertolongan Tuhan. Tuh. Jadi biar naik gunung turun gunung terkadang lucur-lucur kalau Ujang karena di sini licin jalan tanah liat. Jadi memang ketika naik turun gunung terkadang juga memang deng badan begini hosa no. Cuma tetap dilayani. Karena itu memang berusaha tantangan tersendiri dan berusaha untuk tetap kuat. Sebab mau naik turun gunung itu bukan gampang. Tapi puji Tuhan sampai hari ini boleh melaksanakan tugas biar dia naik turun gunung, hosa tapi dapat layani dengan baik. Diharapkan itu pelayanan pada generasi sebagai kader-kader untuk gereja masa depan. Oke, itu harapan. Oke. Lokasinya gimana menurut Ibu Pendeta? Apakah ini menjadi satu tantangan tersendiri? Memang ketika datang di sini pertama Itu sebentar.